Itu panitia kalau tidak dibarengi dengan ilmu tentang kurban, maka yang didapat bukan pahala besar tapi dosa besar tuh. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita pending dulu kajian kitab Al-Miftahnya ya. Di sini saya hanya ingin menyampaikan beberapa maklumat. Pertama, tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Yang kedua, tentang pembagian hewan kurban. Itu 2 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait keutamaan bulan Zulhijjah. Jadi disunahkan untuk berpuasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ini kira-kira tanggal 1 Zulhijjah kapan? Ya, hari Rabu. Kalau sekarang sudah masuk tanggal 2. Nah, kemarin malam Rabu masuk tanggal 1, sekarang malam Kamis masuk tanggal 2 Zulhijjah. Disunahkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan hadis riwayat Imam Abu Daud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adzil hijjah. Kata sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Pak Ustadz, boleh nawar enggak? Saya sibuk, puasanya 2 hari aja, tanggal 8, tanggal 9. Apakah boleh? Boleh. Tanggal 8 disebut dengan puasa Tarwiyah, dan tanggal 9 disebut dengan puasa Arafah. Pak Ustadz, masih ada diskon enggak? Masih. Saya pengen puasa tanggal 9 aja, boleh? Boleh. Yaitu puasa Arafah. Kata Nabi dalam Sahih Muslim, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'alallah an yukaffiras sanatal lati qablaha was sanatal lati ba'daha. Puasa Arafah dapat mengampuni dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Pak Ustadz, boleh enggak puasa Arafah? Boleh, tidak jadi masalah. Karena puasa Arafah hukumnya hanya sunnah, cuman sayang 1000 sayang kalau kita sia-siakan waktu yang sangat mulia tersebut ya. Jadi walaupun puasa Arafah itu sunnah, tapi alangkah baiknya jangan kita tinggalkan, karena tadi keutamaannya sangat besar, dapat mengampuni dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa pada tahun setelahnya. Pak Ustadz, tanggal 10 Zulhijjah boleh enggak puasa? Enggak boleh ya, karena tanggal 10 Zulhijjah adalah hari Idul Adha. Panitia lagi pada nyate, dia di pojokan aja lah, toy geuning ente ngiluan nyate. Oh toy winga keur puasa aris mantep. Ya, jadi tidak boleh berpuasa di hari raya Idul Adha. Dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang 5 hari dalam 1 tahun untuk berpuasa. Jadi dalam 1 tahun ada 5 hari yang tidak boleh kita puasa. Pertama hari apa? Idul Fitri. Yang kedua Idul Adha. Yang ketiga 45 hari Tasyrik. Jadi dalam 1 tahun ada 5 hari di mana kita tidak boleh berpuasa. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Salah satu amalan di 10 pertama
di 9 pertama bulan Dzulhijjah adalah berpuasa. Kemudian di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri." Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah melainkan amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau puasanya hanya boleh sampai tanggal 9, tapi kalau amal-amal soleh yang lain seperti sedekahnya, memperbanyak zikirnya, memperbanyak sholat sunnahnya, itu sampai tanggal 10 ya. Nah, saya tanya kepada hadirin sekalian, waktu untuk berkurban berapa hari? 4 hari Idul Adha, hari dan 3 hari tasyrik, 4 hari. Artinya apa? Artinya kalau di tanggal 10 belum sempat berkurban, maka boleh berkurban di 3 hari berikutnya. Misalkan otoy lagi tanggal 10, 11, 12 emang tidak ada rencana kurban, duit. Tapi di tanggal 13 gusuran. Waduh, akhirnya dia punya duit miliaran. Kata Ustadz tanggal 13 masih boleh kurban. Akhirnya semua hewan kurban yang enggak laku dibeli semuanya sama Pak Haji Otoy. Secikarang dibeli. Ayo sembelih rame-rame. Apakah boleh? Boleh. Ya, karena waktunya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tiba waktu maghrib, terbenam matahari di tanggal 13, maka waktu berkurban sudah habis. Jadi berkurban itu waktunya berapa hari? 4. Makanya kemarin ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya punya 1 kambing, sementara saya ingin berkurban juga ingin akikah, kira-kira mana yang harus didahulukan, kurban dulu atau akikah dulu? Maka saya bilang, kalau waktunya sudah dekat dengan kurban, maka dahulukan kurban. Akikah nanti nabung lagi, ya. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah kaidah dikatakan, al-wajibul mudayyak muqaddam alal wajib muwassa. Walaupun ini konteksnya wajib, tapi kita bisa kontekstualisasikan dalam masalah ini. Artinya begini, ibadah yang waktunya sempit harus didahulukan daripada ibadah yang waktunya luas. Nah, kurban waktunya sempit cuma 4 hari, sementara akikah boleh kapan saja. Maka kalau sekarang sudah dekat kurban, sudah masuk Dzulhijjah, maka dahulukan kurban, untuk akikah nanti nabung lagi, ya. Itu kalau mampunya cuma 1 kambing. Ya, tapi kalau mampunya banyak ya sekalian nggak jadi masalah, ya. Cuman bedanya begini, bedanya daging kurban wajib dibagi-bagikan dalam keadaan mentah. Nggak boleh daging kurban disate dulu sama panitia, disop, ya, kemudian dibagiin ke masyarakat, nggak boleh. Harus dibagi-bagikan dalam keadaan mentah. Itu daging kurban. Sementara daging akikah itu boleh 2. Di dalam Fathul Muin disebutkan boleh dibagi-bagikan dalam keadaan mentah dan boleh dibagikan dalam keadaan mateng. Cuman lebih afdol dibagikan dalam keadaan sudah mateng. Kalau akikah udah disate dulu, disop dan lain sebagainya, kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin, selesai, ya. Cuman di akikah ini walaupun boleh mateng tapi juga boleh kali gitu kan, mau bikin sensasi akikah pakai daging mentah, pas dibuka beseknya atah gening lacek Ustadz menang cina ya. Ya boleh tuh bikin sensasi seperti itu, ya. Ada daging mentahnya di beseknya, ada bacanya silahkan masak sendiri. Boleh itu bedanya ya. Daging kurban harus dibagi-bagikan dalam keadaan mentah, sementara daging akikah boleh mentah boleh
matang. Lebih afdol mana? Matang. Ini disebutkan di dalam Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin. Nah, kira-kira amalan di bulan Zulhijjah udah paham ya? Berarti poin pertama udah selesai. Tadi hari Rabu puasa nggak? Nggak ya? Kayaknya mau ikut diskon tadi ya? Mau ikut diskon? Diskon aja udah cukup, dah Arafah doang. Puasa pahalanya gede. Jangan diikutin ya. Nah, itu mah saya aja. Ya, yang bisa, yang semangat puasanya bisa tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kurang semangat 89 ya. Pak Ustadz saya ngambil diskon aja, ya udah nggak apa-apa tanggal 9. Jadi seperti itu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terkait pembagian hewan kurban. Jadi di dalam Fathul Mu'in disebutkan salah satu syarat sahnya berkurban yaitu daging kurban tersebut harus diberikan kepada fakir miskin, walaupun cuman sedikit, walaupun cuman seplastik. Contoh, otoy tahun ini, otoy deui cenah, nggak apa-apa, banyak pahalanya, didoain terus. Otoy tahun ini korban sapi limosin, beratnya 2 ton. Waduh, seberat apa itu 2 ton? Itu sapinya Irfan Hakim itu mah ya. 2 ton. Setelah disembeli, semua dagingnya diambil. Tidak ada yang diserahkan kepada fakir miskin kecuali cuman 1 plastik. Wah. Jadi panitia nggak kebagian, ustadnya teu kebagian. Anu kebagian di bang fakir miskin doang. Eta ge saplastik barengan deh. Aduh, aing. Pertanyaan begini, kira-kira sah nggak secara hukum? Sah. Secara hukum sah, tapi ingat pahalanya cuman 1 plastik. Ya toh ya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi pernah berkata kepada istrinya, ya Aisyah, ajruki qadra kasbiki. Pahala yang engkau dapat tergantung seberapa keras usaha yang kau lakukan. Artinya apa? Pahala kurban yang kau dapat tergantung seberapa banyak daging kurban yang kau sedekahkan, yang kau berikan. Semakin banyak maka semakin banyak pula pahalanya. Makanya sampai-sampai Imam Ghazali mengatakan seperti ini. Ini ada di dalam kitab Kifayatul Akhyar, syarah daripada Matan Goyah wal Ikhtisar, atau nama lainnya Matan Abi Syuja. Di dalam Kifayatul Akhyar, Imam Ghazali, ini karangan Imam Hisni ya, menukil kalam Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sampai-sampai mengatakan hewan kurban lebih baik disedekahkan semuanya. Tidak ada sedikit pun yang diambil oleh orang yang berkurban. Karena semakin banyak mensedekahkan daging kurban, semakin banyak pahala yang akan didapatkan. Itu kata Imam Ghazali. Tapi kata Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in, kata beliau, lebih afdol diambil sedikit untuk dimakan oleh orang yang berkurban bersama keluarganya. Kenapa? Karena sejatinya hewan kurban adalah hewan yang berkah, dagingnya berkah, maka sunnah bagi pengkurban untuk memakan daging berkah tersebut. Itu kata siapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Fathul Mu'in. Nah, kemudian Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi di dalam Fathul Qorib, syarah Matan Goyah wa Takrib, sebetulnya tadi matanya sama, cuma namanya aja yang beda. Ya, sama-sama sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Isbihani, kemudian disyarahkan oleh Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi. Kata beliau begini, lebih afdol hewan kurban itu dibagi 3. Sepertiga untuk pengkurban, sepertiga dihadiahkan pada orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, orang-orang mampu, dan sepertiga lagi disedekahkan kepada orang yang ekonominya menengah ke bawah, orang
fakir. Dengan cara ini, kata Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi, semua kalangan bisa menikmati hewan kurban. Ini kira-kira dari 3 cara itu, 3 teknis itu, Imam Ghazali sedekahkan semuanya. Syekh Zainuddin Al-Malibari jangan, tapi ambil sedikit untuk dimakan. Ibnul Qasim Al-Ghazi bagi 3. Kira-kira kita mau pilih yang mana? Atau Imam Ghazali? Sadadi ketiga. Pak Haji sama. Yang mana tuh? Ya, ketiga ya. Ya, jadi sebetulnya kita boleh pilih yang mana saja. Cuman pesan saya, prioritaskan fakir miskin. Mau pilih pendapat Imam Ghazali, Syekh Zainuddin Al-Malibari, Ibnul Qasim Al-Ghazi, tapi kita harus prioritaskan fakir miskin. Artinya apa? Artinya bagi kita yang untuk makan daging itu mudah, makan daging itu gampang, di selain Idul Adha kita gampang saja makan daging. Kalau pengen makan daging tinggal ke Padang. Jauh amatan ke Padang. Rumah makan Padang maksudnya, ya. Ini rumah makan Padang yang enak di mana ya? Oh, Mitra Sepakat. Di endorse terus ku saya eta. Rumah makan Pasulam, rumah makan Pasulam. Wah, ya. Pasulam, saya pengen makan daging, siap Haji Otoy. Daging buaya saya sediakan. Kalau di Bekasi Utara tuh, di pinggiran kali Teluk Pucung itu banyak warung-warung yang menyediakan sate biawak. Wah, sate biawak, karena dia nggak berani, sate buaya itu nggak berani. Nangkepnya gimana kalau sate buaya? Wah, nangkep buaya taruhannya nyawa, Pak. Biawak kecil-kecil ya. Sate biawak. Kira-kira boleh nggak tuh sate biawak? Iya, haram hukumnya dalam madhab Syafi'i. Pak Ustadz, yang ngebolehin madhab apa? Saya embung merenya ho. Bisnis seotoy kadi itu kan sate biawak nih. Wah, biar kuat katanya. Halal, cek Ustadz ya halal ya. Udah haram ya. Iya, ada yang membolehkan, tapi saya nggak mau ngasih tahu ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita kembali kemana tadi? Daging, ya, Mitra Sepakat. Atau mau ke Padang yang Padangnya Deddy Corbuzier, bukan Padangnya Ustadz Deddy, bukan. Padangnya Deddy Corbuzier ada tuh di deket tol Pollux Mall, tahu ya? Gadang Barubah. Wah, ada tuh restoran Padang, Gadang Barubah. Itu punya Deddy Corbuzier itu ya. Atau mau restoran Padang yang di puncak, pagi sore itu restoran Padang ada basementnya, di bawah ke atas naik lift. Waduh, playgroundnya, viewnya mantep, tapi abis makan ngelihat bilnya ngap. Bukan kekenyangan, ngap ngelihat harganya. Makan berdua bisa 400-500 ribu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi bagi kita yang ekonominya menengah ke atas, yang tidak masuk kategori fakir miskin, yang untuk makan daging itu gampang, maka jangan terlalu bernafsu kepada daging kurban. Biarkan daging kurban itu jatah fakir miskin. Karena mereka itu tanpa kita tahu sulit sekali untuk makan daging. Bahkan mungkin untuk makan daging saja harus menunggu hari raya Idul Adha baru mereka bisa makan daging. Makanya bagi kita yang mampu, jangan terlalu bernafsu dengan daging kurban ya. Kejadian tuh di beberapa tempat, beberapa kampung ya, orang kampung kalau ada kurban mereka bawa pisau sendiri-sendiri dari rumah. Betul ya? Suaminya bawa pisau, istrinya di belakang bawa plastik, bahkan bawa karung yang gede. Waduh, Masya Allah, ini namanya pencurian, ini haram, ini hati-hati ya. Jadi sebelum panitia
membagi-bagikan, maka jangan ada sedikit pun daging yang diambil, itu jadi pencurian nantinya ya. Nah, jadi setelah panitia membuka apa namanya, ya kan dibagi-bagiin kupon tuh ya, ya sudah membuka waktunya untuk membagi-bagikan, maka baru serahkan kupon. Jadi prioritaskan fakir miskin dan yang punya kupon. Nah, ini yang bagi-bagiin kupon juga PR ini, jangan sampai salah sasaran ya. Ia mau boga kontrakan menang kupon, boga mobil menang kupon. Ya, tapi prioritaskan kepada fakir miskin dulu. Kalau fakir miskinnya sudah mendapatkan kupon semua, baru deh naik dikit. Orang menengah geus kabeh aya kene sesa, baru orang bagian kalangan atas ya. Karena tadi kata Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi bahwa daging kurban ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kalangan fakir miskin, menengah ke atas, boleh semuanya. Cuman kita pakai teknis. Ya, teknisnya tadi prioritaskan fakir miskin. Dari yang bawah fakir miskin, kemudian yang menengah, kemudian baru kaum yang menengah ke atas. Seperti itu, ya. Jadi orang mah mun kabagian alhamdulillah, teu kabagian ge WA het panitia teh hidang sih. Ya, jadi seperti itu ya. Ini tugas panitia dan PR panitia. Kemudian sebetulnya seperti ini ya, panitia itu kepanitiaan maksudnya, atau ya sekalian panitianya lah, itu merupakan wasilah terbesar untuk terwujudnya syiar Islam dan sunnah Nabi. Karena tanpa panitia Pak, hari raya Idul Kurban itu, Idul Adha itu sepi. Di Arab itu nggak ada kepanitiaan. Mereka setelah pulang sholat Idul Adha menyembelih hewan masing-masing di rumah. Paling yang kubur keluarganya doang, anak-anaknya, kakaknya, pamannya, udah potong apa, sembelih, potong, anterin ke fakir miskin. Jadi sepi pemotongan kurban di Arab itu ya. Ini mungkin di sebagian Arab ya, yang dulu saya pernah tinggal di sana. Mungkin Arab yang lainnya ada yang budaya sama kita. Jadi mereka itu motong kurban masing-masing di rumahnya per keluarga. Jadi syiar Islamnya itu kurang. Coba di Indonesia, Masya Allah, orang yang ingin berkurban diserahkan, dipercayakan, diamanahkan kurbannya kepada kepanitiaan. Oh, dibentuk nih dalam kemasyarakatan, dibentuk kepanitiaan. Maka orang-orang yang ingin berkurban menitipkan kurbannya ke panitia. Oh, rame lah di sana. Anak kecilnya pada pengen nonton kan. Aki-aki KB ngumpul di dinya, betul tak? Bahkan ada orang sengaja apa? Dagang. Wah, dagang es, mie ayam, cilok. Rame kan ya? Rame, Masya Allah. Itu. Jadi lewat wasilah panitia inilah syiar Islam bisa menjadi meriah. Makanya menurut saya panitia itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang berkurban. Yang berkurban pahalanya apa? Melewati jembatan Shirathul Mustaqim dengan mudah, itu pahalanya. Hadisnya bisa dilihat di dalam kitab At-Talkhisul Habir yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menukil dari Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab karangan Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali. Apa kata Nabi? Azzimu dohayakum fa innaha 'alas sirati matayakum. Perbesarlah hewan kurban kalian. Artinya ketika kita ingin berkurban, maka cari hewan kurban yang paling besar, yang paling sehat, paling gemuk, paling banyak dagingnya, kalau bisa paling gesit. Nah, cari. Walaupun harus dengan biaya dan harga yang mahal. Karena apa yang dikeluarkan itu tidaklah sia-sia. Fa innaha 'alas sirati matayakum, kata Nabi,
Hewan yang kau sembelih itu akan menjadi tunggangan kalian ketika melewati sirat. Di dalam Tuhfatul Murid, Syarah Jauharut Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, disebutkan bahwasanya sirat itu panjangnya 3000 tahun perjalanan. Tipisnya lebih tipis dari rambut, tajamnya lebih tajam dari silet, peniros eta mah, dari pedang. Di bawahnya berkobar api neraka jahanam yang panasnya 70 kali lipat daripada panas api dunia. Narukum hadi juz'un min tis'in wa sittina juz'an min nari jahannam. Jadi api neraka panasnya 70 kali lipat daripada panas api dunia. Warnanya hitam. Api hitam. Bahasa Naruto-nya apa? Penonton setia Naruto ya. Amaterasu, jurusnya siapa? Hitachi, salah. Ustadznya, Ustadz juga manusia ya. Iya. Cuman kan setelah matanya Hitachi, Mangekyo Sharingan itu diberikan kepada Sasuke, akhirnya Sasuke pun bisa menguasai Amaterasu. Waduh, naon wae itu. Jadi seperti itu ya. Soto itu apalan orang gak sama jadi soto ya. Jadi seperti itu ya. Kita kembali ke mana tadi? Iya. Jadi ke Naruto ya. Ya, jadi itulah pahala pahala berkurban, bisa melewati Shirathul Mustaqim dengan cara yang mudah. Jadi yang dimaksud dengan menunggangi hewan kurban bukan benar-benar nunggangin hewan kurban. Gimana kalau si Otoy yang badannya gede, korbannya embek kecil? Masa dia naik embek kecil? Gak mungkin, ya kan? Maknanya itu bukan kita menaiki hewan itu, tapi Allah akan memudahkan kita melewati sirat. Tahu-tahu udah di ujung aja kan masuk surga. Nah jadi seperti itu ya. Nah, jadi di satu sisi panitia itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Lil wasail hukmul maqasid. Di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam karangan Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Jadi beliau mengatakan hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Artinya kalau yang berkurban pahalanya besar, panitia pun akan mendapatkan pahala besar. Karena panitia merupakan wasilah perantara sehingga terwujudnya syiar Islam. Jadi di satu sisi panitia pahalanya sangat besar, tapi ingat di satu sisi panitia dosanya sangat besar. Kenapa? Karena ketika dia tidak mengelola kurban yang diamanahkan itu dengan benar, maka yang ada bukan pahala tapi dosa besar. Saya kasih contoh Pak. Di satu tempat ini kejadian, korbannya banyak sekali. Kalau korbannya banyak berarti panitia banyak gak? Banyak. Akhirnya satu kambing kecil disembelih, ini kurban nih. Setelah disembelih, ternyata kata panitia, wah ini mah jatah panitia katanya, buat makan siang. Akhirnya apa? Satu kambing itu semua dagingnya dibuat makan siang panitia. Tidak ada sedikit pun daging yang diberikan pada fakir miskin. Pertama, kalau seandainya yang punya kambing itu tahu, kira-kira ridho enggak? Gak bakal ridho Pak. Buset aing meli embe mahal-mahal, kersedekah fakir miskin didahar ku panitia. Pertama enggak bakal ridho. Yang kedua, sah enggak kurbannya? Enggak sah. Karena syarat sah berkurban ada sebagian sedikit dagingnya itu yang diberikan kepada fakir miskin. Tuh. Itu panitia kalau tidak dibarengi dengan ilmu tentang kurban, maka yang didapat bukan pahala besar tapi dosa besar tuh yang harus ditanggung panitia. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap ibadah
Yang dilakukan tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hati-hati panitia. Saya pesan sama panitia, pertama kudu mau nanya-nanya tentang hukum kurban, pembagiannya, pendistribusiannya, dan semua hukum yang berkaitan dengan kurban. Taruhannya tadi, kalau nggak dapat pahala besar, maka dapat dosa besar. Ya, tuh. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai panitia ini melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang menyebabkan kurban orang yang diamanahkan kepadanya jadi tidak sah. Ya, nah, itu catatan buat panitia. Makanya kudu tanya dulu panitia. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu 2 poin yang dapat saya sampaikan. Pertama terkait puasa Zulhijjah, yang kedua terkait apa? Pembagian hewan kurban. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.